Teman-teman, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini marilah kita membahas sesuatu yang lain daripada yang biasanya kita bahas, yaitu tentang pestisida. Kali ini saya akan ngobrol tentang sebuah buku. Buku ini aslinya diterbitkan pada tahun 1966 ditulis oleh Arthur T. Moser, orang Amerika Serikat, dan judul aslinya adalah Getting Agriculture Moving. Buku ini disadur ke dalam bahasa Indonesia oleh Insinyur Krisnadi dan Bahrin Samad dengan judul Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Buku ini sudah menjadi klasik, dan situasi dan kondisi pada saat buku ini ditulis tentu sudah sangat berbeda dengan kondisi pada saat ini. Akan tetapi menurut pendapat saya, apa yang ditulis oleh Moser masih banyak relevansinya dengan keadaan pertanian pada saat ini. Salah satu isi dari buku Moser dalam buku ini mengusulkan 5 syarat mutlak bagi berhasilnya pembangunan pertanian. Tanpa syarat mutlak ini, maka pembangunan pertanian tidak bisa sempurna. 5 syarat mutlak yang diusulkan oleh Moser adalah: yang pertama, bahwa pertanian akan maju bila ada pasar yang akan menerima, akan menjual hasil-hasil pertanian tersebut. Kemudian yang kedua, harus ada teknologi yang selalu berkembang. Yang ketiga, bahwa sarana produksi harus tersedia di tingkat lokal sehingga mudah dijangkau oleh petani. Kemudian yang keempat adalah transportasi, dan yang kelima adalah insentif bagi petani. Saya berpendapat bahwa untuk yang pertama mengenai pasar, saya rasa tidak ada masalah, karena 250 juta penduduk Indonesia semuanya harus makan, dan makan tidak bisa lain harus dari hasil-hasil pertanian. Pabrik itu hanya mengolah hasil pertanian, tetapi yang menghasilkan buah, daun, dan umbi adalah pertanian. Kemudian mengenai yang kedua, bahwa harus ada teknologi yang selalu berubah, saya rasa juga tidak mempunyai kendala yang cukup besar dalam saat ini, karena teknologi tersedia di mana-mana. Anda bisa bertanya kepada Bapak PPL, kepada Bapak POPT untuk pengendalian hama, kepada para agronomis dari perusahaan-perusahaan pestisida untuk mendapatkan pestisida. Anda bisa di toko buku mengenai pertanian banyak sekali. Anda bisa membuka Google, dari sana mulai dari hasil-hasil riset pertanian yang sangat ilmiah, sampai dengan bagaimana mencampur mama lemon dengan micin. Jadi mengenai teknologi, saya juga berpikir sekarang ini tidak terlalu menjadi hambatan. Kemudian yang ketiga, bahwa sarana produksi pertanian harus berada di tingkat lokal. Juga saya pikir sekarang tidak terlalu menjadi masalah, karena Anda bisa mendapatkan apa saja di toko-toko pertanian, terutama di kota-kota yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Anda. Jadi mengenai ketersediaan ini, asal jangan menuntut pupuk subsidi dan lain-lain, semuanya saya rasa bisa dijual. Sekarang alat-alat mekanisasi mulai dari pengolahan tanah sampai combine juga sudah tersedia. Kemudian untuk pengendalian hama mulai dari sprayer gendong sampai drone untuk menyemprot juga sudah bisa dibeli. Kemudian yang keempat ini mengenai transportasi.
Ini mungkin masih sedikit ada ganjalannya menurut pendapat saya, meskipun pembangunan prasarana jalan ini sudah berlangsung dengan sangat baik, tetapi masih banyak jalan ke sentra-sentra produksi pertanian yang masih belum sempurna atau belum baik sekali, sehingga transport saya pikir masih harus perlu ditingkatkan. Nah, yang kelima ini adalah insentif bagi petani. Seperti hukum pasar bahwa petani ingin menjual hasil pertaniannya dengan harga yang tinggi, tetapi konsumen ingin membeli bahan-bahan makanan dalam harga yang serendah mungkin. Dan disinilah saya pikir pemerintah harus turun tangan untuk menseimbangkan antara kemauan petani untuk menjual dengan harga tinggi dan kemauan konsumen untuk membeli dalam harga yang rendah. Saya pikir perlu sekali insentif harga diberikan kepada petani agar petani semakin rajin menanam, semakin banyak yang ditanam, sehingga impor bahan pangan akan sangat berkurang, semua bisa diproduksi di dalam negeri. Impor hanya perlu untuk komoditas yang memang tidak bisa ditanam di Indonesia seperti gandum misalnya, atau yang produksi dalam negerinya masih sangat kurang seperti misalnya kedelai. Tapi untuk lain-lainnya saya pikir pemerintah tidak harus intervensi dengan impor. Kemudian saya juga berpikir bahwa subsidi pupuk, pembagian benih dan sebagainya mungkin tidak perlu lagi. Biarkan petani menanam, berusaha dengan harga pasar. Akan tetapi pemerintah wajib menjaga supaya petani menjual hasil pertaniannya, komoditas pertanian dengan harga yang cukup layak. Dalam hal ini mungkin di masa depan pemerintah bisa mendirikan semacam perusahaan-perusahaan ataupun semacam badan logistik untuk menampung hasil-hasil petani dan membeli dan menampung hasil-hasil petani dengan harga yang layak di masa harga komoditas pertanian turun, dan menjualnya kepada mereka yang memerlukan dengan harga yang cukup murah, sehingga petani tidak dirugikan dan konsumen juga tidak dirugikan. Tentu pemerintah harus mengeluarkan cukup besar dana, tetapi dana itu bisa diambil dari yang tadi saya usulkan, tidak usah ada subsidi pupuk. Karena kalau di pasar itu ada dua harga, tentu kecenderungan orang untuk mencari keuntungan dengan membeli pupuk subsidi dan menjualnya sebagai pupuk non subsidi itu akan ada kemungkinan. Oleh karena itu sebaiknya subsidi tidak usah diadakan, tetapi pemerintah menjamin harga-harga komoditas pertanian layak, dan kalau perlu di masa panen besar di mana harga komoditas pertanian jatuh, pemerintah bisa menampung dan membelinya dari petani dengan harga yang layak. Di samping syarat-syarat mutlak dari pembangunan pertanian, Moser juga mengusulkan adanya syarat-syarat tambahan yang lain kali bisa kita perbincangkan, misalnya seperti pendidikan pertanian, kemudian adanya kooperasi, kemudian organisasi petani, dan sebagainya. Saya rasa kali ini itu saja yang ingin saya obrolkan. Mungkin lain kali kita bisa membahas buku-buku lain yang bermanfaat bagi petani untuk meningkatkan literasi atau pengetahuan umum dalam bidang-bidang tertentu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.